Udah 5 episode podcast Boots-nya, gimana nabungnya? Lu dapat apa aja nih setelah ngobrol sama 5 sepuh nih? Sebenarnya gue dapetnya banyak banget, tapi kan ada kita berangkat AdSense baru iya sih. Ini kan untuk menjawab ya teman-teman yang baru sekarang mengenal sepatu boots dan sepatu kulit. Betul. Kita mau menggali lebih dalam biar apa? Biar teman-teman juga bisa lah mendapatkan banyak manfaat dan ilmunya. Nah, termasuk kan menjawab pertanyaan-pertanyaan lu kemarin itu. Nah, gimana? Kalau lu ya sendiri sebenarnya dapat apa? Lebih banyak bingung ya kalau gue pribadi. Oh iya, karena bukan anak kulit banget. Iya, tenang. Ini baru jalan 4 episode ya. Tapi boleh disummary nggak? Ada nggak sih beberapa poin-poin utama? Dapat nggak mungkin ada beberapa poin nih dari pembahasan kemarin? Mungkin yang pertama tuh hand welted itu ternyata beda sama Goodyear welt ya. Oh iya, benar. Jadi satu kesimpulan utama ya adalah hand welted itu berbeda dengan Goodyear welt yang kita terima dari para maker, itu POV-nya ya. Karena hand welted ini adalah sesuatu teknik pembuatan sepatu full dengan tangan, dan ini adalah teknik klasik. Teknik klasik. Iya. Karena emang dari awal banget. Betul, dari zaman dulu banget sebelum ada mesin-mesin industri. Nah, kemudian kalau kita lihat nih POV para maker-makernya ya, baik itu mungkin dari Exodus mungkin yang kedua terakhir kemarin ya, ada lagi dari teman-teman Fortis, betul, Procornets gitu ya, dari Tahura Boots, itu semua agree kalau menyebut apa yang dilakukan mereka yaitu hand welted gitu ya, itu sebagai sesuatu yang different dan lebih old daripada Goodyear welted yang sudah melibatkan mesin. Jadi kita simpulkan aja memang Goodyear welt itu melibatkan mesin dan hand welted tidak. Kemudian ada beberapa beda ya, bedanya itu adalah di bagian dalam, dimana kalau yang Goodyear welt ya yang sudah menggunakan mesin itu biasanya ada cotton ribnya, dan cotton rib ini nempel sebenarnya dengan alas. Nah, nempel bukan dijahit. Sedangkan kalau yang Goodyear welt itu full dari atas ke bawah semuanya bersatu karena jahitan. Kalaupun adanya lem itu buat supporting. Sebenarnya bukan untuk dibahas di sini, bro. Kenapa? Karena gue udah ngobrol nih sama Kang Abay kemarin ya dari Tahura Boots. Kita lagi nyiapin salah satunya ya adalah masterclass, dan salah satu pengisinya juga adalah Kang Abay. Nanti ditunggu aja masterclass boots, kita akan bahas dari satu persatu ya, dari lasting, kemudian konstruksi, bahan kulit, dan banyak lagi. Semuanya akan kita breakdown satu persatu biar sama-sama pinter. Ya, mereka mau nurunin ilmunya buat kita. Ditunggu aja. Bakal ngejelasin soal ini nggak, kenapa di Indonesia penyamak kulit tuh sedikit. Salah satunya nanti ada ya pembahasan, karena kita memang mengundang penyamak juga sebagai salah satu narasumber ya. Nah, itu serunya nanti ya. Kita lagi persiapkan, yang sulit itu adalah waktunya. Waktunya ya ternyata ya. Poin kedua yang gue dapat, ternyata pembuatan produk end to end itu tidak ternilai harganya ya. Oh iya. Priceless bisa dibilang gitu ya. Karena kalau membuat sebuah produk itu ya by logic ya, memang ada namanya HPP ya, harga pokok produksi atau COGS bahasa Inggrisnya, itu menjadi komponen penentuan harga nantinya. Tapi kalau kita ngomongin bukan aktual harga, itu bisa dikatakan memang akhirnya kita melihat sebuah craft ya, hasil craftsmanship, karya itu menjadi priceless. Kenapa? Kita ingat mungkin cerita Kang Sani waktu itu Fortis ya. Fortis itu pas mulai itu meskipun ya sudah dapat resource yang bagus sekali dari mertuanya beliau yang juga seorang crafter, udah ngerti bikin beneh atau Goodyear welt atau hand welted ya. Itu kemudian masih melakukan kesalahan menurut para bayarnya di luar negeri. Bayarnya yang bilang salah. Iya, tapi kemudian diberikan kritik dan diperbaiki gitu ya sama Kang Sani. Nah, proses menjalani itu menjadi sebuah proses yang sangat sangat berharga lah kalau kita boleh bilang ya. Atau nih cerita Kang Abay ya, waktu kemarin Kang Abay dari Tahura Boots ya, cerita untuk membuat sebuah sepatu yang dia inginkan, kerapatan jahitannya gitu ya, dengan salah satunya technicality yang dia inginkan, alat yang ada itu tidak mumpuni di sini. Sampai akhirnya di balik proses pembuatan itu aja, beliau dan timnya mendevelop alat sendiri yang sesuai yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan gitu. Gila ya sampai segitunya, bro. Iya, itu kan nggak di-charge ke konsumen gitu kan ya. Tapi di balik proses itu gitu, dedikasinya sampai sebegitunya.
itu kan dahsyat gitu ya. Dan kita dengar juga cerita beberapa teman-teman yang kemarin ada yang dibayar sama bayar di luar negeri, tapi dikasih kritik, dikasih arahan, dikasih bimbingan gimana cara bikin yang lebih baik nantinya. Jadi mereka bayar tapi untuk produk yang tanda kutip ya belum sempurna gitu ya. Artinya mereka tuh artinya mereka ini orang-orang luar negeri ini menghargai prosesnya, bukan sekedar bukan sekedar end product. Betul. Wah, itu dihargai dan nanti dihargai lebih lagi gitu ya. Udah mah dihargai, dibayar lebih, dibantuin. Iya, dibantu, dikasih ilmu gitu. Baiknya orang luar. Betul. Nah, kalau kita lihat lagi, mungkin ini meminjam istilahnya Kang Sani ya dari Fortis ya kemarin ya, menghargai produk dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Nah, dan itulah yang membuat kita juga membuka ya, kalau mata kita sebuah boots itu kita harus hargai yang memang dari ujung. Proses bahannya, misalkan dari penyamak itu seperti apa, kemudian kayak tadi proses ada maker yang sampai bikin alat sendiri untuk menunjang craftsmanship-nya gitu kan ya, bagaimana dia men-treat raw materialnya sebelum diproses jadi boots-nya, dipotong-potongnya, storage-nya, simpennya, itu pun kita perlu paham dan kita menghargai sekali karena ternyata dedikasi mereka ini terhadap sebuah art itu ya sangat berbeda ya. Atau kita lihat Kang Galih gitu ya, untuk treatment sebuah bahan dari Exodus ya, Kang Galih dan Kang Yudo ya dari Exodus, treatment sebuah bahan waktu itu mereka dapat bahan-bahan yang kain tradisional itu nggak sekedar ini aja, nggak sekedar ambil comot pakai, enggak, ada prosesnya dulu. Dan itulah yang membuat sebuah end produknya mereka itu ternyata benar-benar bernilai gitu ya. Nah, berarti emang menjiwai dari akarnya ya. Betul. Gila. Ya, jadi wah itu seru lah mulai dari hal seperti itu ya. Jadi ini tuh nggak bisa sekadar dinilai dari harga barang lagi ya atau labor cost-nya lagi, tapi memang beyond dari situ. Makanya kemudian ada yang kemarin komentar, ya nggak apple to apple dong bro, harusnya kalau produk lokal 2 juta itu dibandinginnya sama produk luar yang 5 juta, 7 juta, 8 juta. Nggak gitu bro, itu kurasi dari mana gitu, sebuah pertanyaan. Ketika yang diberikan contoh itu adalah Dr. Martens yang hasil pabrik gitu ya, kemudian dia komen produk lokal 2 juta 3 juta itu tidak layak dibandingkan yang which is hand welted ya, dikerjakan dengan seperti yang tadi kita udah cerita ya, itu tidak layak dibandingkan dengan Docmart, baru layak itu dengan Docmart yang kelasnya 5 jutaan menurut beliau. Nggak masuk nih, nggak gitu. Justru itu malah yang nggak apple to apple. Iya betul, dan harusnya kita ngelihat sesuatu yang berbeda dan harga 2 juta gitu ya, sebenarnya kita tidak menghargai dengan baik para maker ini, harusnya kita justru hargai lebih. Bukan kita menghargai, sorry itu saya kalau kita ngomongin merek-merek luar yang lain gitu ya, bukan kita lebih menghargai itu atau bagaimana, enggak. Kita melihat prosesnya di sini tuh jauh lebih capek, lebih rumit dan lebih ya memang ini sebuah karya seni men. Betul. Ya, gelap. Makanya priceless. Iya gelap men. Harga Mona Lisa berapa? Nah itu ya kan? Ya gelap gitu ya, karena memang menghargai karya seni itu sampai segitunya loh. Jadi emang sepatu boots lokal tuh bukan produk masuknya, sudah lebih menjadi ke seni ya, art ya? Sudah menjadi art sih. Gila. Nanti kita gali lebih dalam lagi ya dengan beberapa maker-maker yang lain ya. Lu dapat apa lagi? Poin yang ketiga tuh gue dapet ternyata sejarah boots lokal itu udah ada sejak zaman Belanda. Oh iya, bener-bener. Dijajah dari ini kalau kita runut dulu ya dari hasil podcast kemarin, ingat banget Kang Abdul nih cerita ya dari Prof. Barnett ya. Salah satu tukang awalnya beliau itu sudah punya ilmunya sejak lama, bahkan sebelum era internet. Dimana di Indonesia itu pecinta sepatu kulit baru rame di era-era internet. Ya kan informasi tentang Goodyear, Welta, teknisnya dan segala macam itu baru banjir di era 2000-an, 2010-an bahkan. Nah, itu ketika itu ada Kaskus, ada akses internet ke forum-forum luar, baru di situ orang-orang mulai mengerti teknik Goodyear welted dan hand welted. Sedangkan orang-orang ini ya, tukangnya Kang Abdul waktu itu ya, itu sudah tahu sejak sebelum tahun 80-an. Belajar dari mana? Dari lingkungannya. Lebih seru lagi pas kita ngobrol sama Kang Abai ya dari Tahura Boots. Salah satu tukang awalnya pun juga demikian. Jadi kelahiran 30 tahun 1930, belajar dari kakaknya saat itu berarti tahun 40-an belajarnya. Kebayang ya, belajar tahun 40-an beneh, teknik beneh atau hand welted saat itu ya. Nah, ilmunya itu dari kakaknya yang sudah kerja duluan. Nah, dari mana? Indikasinya memang dari Belanda, dari orang Belanda. Gitu. Diturunkan, betul. Diwariskan ya. Nah ini
konsistensi sejalan dengan ngobrol beberapa maker yang lain pun seperti itu ya. Kalau kita lihat ada beberapa wawancara maker yang lain dengan Streetwise misalnya, kalau media luar mengamini kalau memang mereka menyatakan teknik ini tuh masuk bersamaan dengan Belanda, saat itu orang Belanda yang memang mengajari orang-orang kita. Dan faktanya teknik hand welted ini adalah menurut artikel Streetwise ya, adalah teknik yang sudah punah di asalnya di barat. Di Eropa. Udah punah. Karena apa? Karena sudah masuk era industrialisasi, sudah pakai pabrik, jadinya pindah ke weld semua. Nah, sedangkan ini adalah teknik punah dibawa, ternyata masih hidup di sini, masih dilestarikan sama kita, dikerjakan bahkan dikembangkan. Gua tahu kenapa. Karena industrialisasi di Indonesia nggak maju. Itu dia. Ternyata ada bagusnya ternyata ya. Sesuatu yang dari ratusan tahun yang lalu kita bisa preserve di sini. Betul sekali. Dengan teknis, dengan seadanya gitu ya peralatan dan berjalan baik, diakui oleh dunia internasional. Nah itu jadi uniknya sendiri. Betul, sama pasar-pasar barat. Orang barat udah nggak bikin, kita masih bikin. Kita masih bikin. Gitu, justru berarti ketelatan itu menjadi sumber berkah ya. Iya, sudah berkah buat kita. Makanya alhamdulillah ya, di balik kesempitan ada kelapangan gitu kan ya. Ada lagi Pak, poin yang gue dapet ternyata brand itu wajib sih kayaknya punya statement. Setuju. Bukan bold statement biasa ya? Iya, tapi setuju. statement. Karena kalau kayak karakter mungkin ya? Iya, jadi kalau nggak punya statement tuh kan ya sebenarnya lu brand mau ngapain sih? Nah, nggak jelas nih. Iya, kurang jelas gitu. Nah, kita belajar nih. Menurut gua yang sangat-sangat layak dijadikan referensi sekarang ya. Kalau kita ngomongin karakter itu, statement itu adalah Exodus 57. Kita lihat kemarin ngobrol sama Kang Yudo, Kang Galih juga ya sebelumnya. Hari-hari sebelumnya kita udah sama Kang Galih juga. Kita datang ke sana dan kita ngelihat end produknya aja dulu. Boots-nya dia itu bukan boots ya, sepatunya, sneakers sebenarnya, tapi aura ruggednya itu kuat. Memang sneakers tapi aura rugged kuat dan dia bener-bener punya sesuatu yang statement berbeda gitu ya. Seperti boots dan orang boots itu pengen pakai, tapi kita semua tahu ini bukan boots, ini sneakers tapi rugged gitu. Sneaker tapi rugged. Different, bener-bener different breed, different animal gitu ya kalau kita boleh bilang katakan. Dan kalau kita dalamin lebih jauh, mainlah ke tokonya atau main ke sosial medianya, statement ini akan jauh lebih kuat. Wow, man, itu bukan sekedar produk, tapi adalah pengejawantahan gaya hidup, ya kan, pemikiran dan gairah dari si usernya. Orang-orang dengan karakter dan gairah juga gaya hidup yang sama, itu terjawantahkan oleh Exodus itu sendiri. Oleh si produknya. Iya, itu ngeri. Gimana kita lihat kampanye sendiri ya, dari Bandung ke Poso itu naik motor. Poso. Naik motor gitu kan ya, dengan semua berat loh, 33 hari dengan kebulatan tekad dan itu hal yang luar biasa lah. Kalau kalian udah sempat nonton videonya mungkin akan tergetar juga, begini ya Exodus itu tuh sebuah statement yang bener-bener kuat gitu. Dan menurut gue pribadi sih, kita yang ngeliat itu ya, omset turun, solusinya adalah pulang kampung menurut Exodus ya. Sebuah statement yang sangat luar biasa loh. Pulang kampung dan hasilnya apa? Itu kan kejadian 2022 kemarin, 2025 Exodus masih ada, masih strong. Tapi mungkin nggak sekedar Exodus aja, kita juga ngelihat teman-teman yang lain. Contohnya Prof Barnett ya. Prof Barnett itu bikin sepatu yang necis. Karena dari namanya. Iya, barang necis kan. Barang yang bagus. Bahasanya jadul banget necis. Iya, maklum. Anak gaul zaman dulu. Ya. Nah, ini kemudian dijuwantakan menjadi produk-produk yang necis, yang bagus gitu ya. Bagusnya pun nggak sekedar bagus enak dilihat, tapi memang punya kualitas gitu kan. Nah, itu sebuah statement juga gitu. Nah, itu berarti penting dong. Maksudnya kayak tidak hanya statement nih, tapi produknya juga harus bagus. Betul. Nah, brand lain bisa nggak melakukan itu? Mudah-mudahan ya. Karena kalau di luar Boots juga ada yang melakukan kayak gitu. Udah. Kangki misalnya. Jelas. Legend. Itu kan. Statementnya legend. Membangun negeri. Jelas. Clear. Ya kan. Kita tidak punya negara ini tanpa Boots gitu ya. Pembangunan negara ini ya. Nah, kalau yang lebih relate ya, yang lebih zaman sekarang ya, Kangki mungkin kan semua orang tuh bisa pakai sepatu karena harganya terjangkau ya. Nah, itu sebuah statement lah. Itu yang perlu dipunyain gitu. Kalau kalian mungkin nanya, ini nggak tertarik atau nggak kelihatan karakter si brand itu nggak keluar, ya mungkin karena statementnya belum aja.
Nah, kita terinspirasi lah dari teman-teman Exodus gitu. Kadang-kadang gitu sih brand lokal kita tuh kayak statementnya kurang, tapi produknya udah bagus nih. Itu gitu, dia. Pak, benar. Tinggal ditajemin sebenarnya kalau kayak gitu. Statementnya. Betul. Tapi ada juga yang statementnya bagus, ternyata produknya. Emang ada ya? Ada. Bukan Solo, satu lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Nanti yang kayak begitu ya. Juga sadar. Poin berikutnya yang gua notice adalah kolaborasi harusnya itu bernilai, Pak. Oh iya, setuju. Jangan sampai kolaborasi itu bawa nama artis doang, misalnya katakanlah. Apa sih nilainya? Nike Travis apa gitu. Ya, kan nilainya itu adalah limitednya aja. Terus apalagi nilainya? Kalau misalnya sama Adidas waktu itu, sama Yeezy kan, at least ada value design lah ya. Ada value design. Ya, at least ada begitu. Tapi apakah itu cukup? Menurut gua bisa lebih sih. Masih banyak, bisa diulik harusnya. Iya, kita belajar dari Exodus kemarin, ulikannya ngeri loh guys. Dimana Exodus ini ya, mereka berkolaborasi bukan dengan individu, tapi dengan budaya lokal langsung. Ya, saat itu mereka datang beberapa titik ya, terus ngelihat ada beberapa komunitas lokal yang punya fabric ya, punya kain adat. Mereka berkolaborasi lah dengan itu, dengan budayanya, dengan community-nya. Iya, dengan kolaborasi itu mereka mengangkat komunitasnya, mengangkat kainnya, mereka mensondingkan value dari situ. Wah, support lokal banget tuh. Betul. Itu sebuah kolaborasi yang menurut gua, wah ini menggetarkan gitu ya. Ada lagi budaya yang bisa pakai kulit kayu saat itu ya. Ada. Gue lupa tempatnya di mana ya. Tapi memang Kang Yudo tuh cerita ada yang pakai kulit kayu gitu. Diambillah, diadaptasi menjadi sepatu. Nah itu bukti kearifan lokal kita dari nenek moyang kita dulu tuh sudah bagus sekali. Bisa mengadaptasi sesuatu yang ya kayak kulit kayu gitu kan berbeda, different gitu ya. Nah, tapi bisa diadaptasi menjadi sebuah karya hasil gitu ya, pakaian, dan Exodus pun mengadaptasi itu menjadi sebuah sepatu. Gitu kan ya. Kulit kayu, nggak kepikiran. Dan banyak lagi loh kain-kain yang sakral gitu kan ya. Pertanyaannya itu kan kain sakral ya, tadi kan saya kain sakral. Betul. Tapi disimpan di sepatu, Pak. Soalnya beberapa, kayaknya tahun-tahun kemarin ada sempat kasus yang pakai pattern yang sakral di Indonesia gitu, kayak adat. Tapi ternyata diprotes. Oh, karena ditaruhnya? Karena di sol sih. Oh, oke. Nah, ini juga yang kita belajar nih dari Exodus kemarin. Kenapa? Karena ketika membuat kolaborasi seperti itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Exodus itu bener-bener mendatangi ke komunitasnya, minta izin, berkonsultasi ya dengan para tetua adatnya. Bahkan ada ritual khusus loh. Ke penunggu. Enggak dong, dengan adatnya gitu kan, minta izin, permisi dulu. Kita akan pakai gini, dan mereka juga ini do or don'ts-nya apa didengarkan. Misalnya nih, jangan dipakai buat sol, tapi kalau di upper yang boleh ini. Yang boleh ini. Iya, ada misalnya batasan-batasan. Pola ini boleh di upper, pola ini jangan sama sekali. Mereka hormati dan mereka lakukan. Kolaborasi yang baik juga sambil menghormati. Jadi yang terangkat bukan diri sendiri, tapi juga dua pihak terangkat, dan ini juga bukan individu, tapi sesuatu yang yang even greater gitu, sudah lebih besar lagi. Penting berarti untuk sungkem, bukan sungkem apa sebenarnya? Ini Sawan dan tanyain dulu di Indonesia apa gitu. Iya, bahasa kitanya mah ya koordinasinya. Koordinasi lah ya, koordinasinya kata kita ya, ya istilahnya ya. Sekolah manuma one komando. Tapi koordinasinya nggak pakai ini Pak, nggak bawa amplop, nggak bawa. Oh iya, murni ya. Cut. Ternyata nggak apa-apa ngikutin tren Pak. Oh iya. Teman-teman para bootsmaker ini juga banyak yang kebawa tren. Ada yang ngikutin tren. Saat itu tren pakai boots di kampus misalnya, kayak cerita Kang Abdul ya, dari Prof Barnett. Kemudian yang kayak gitu juga kemarin ada Kang Abai ya, dari Tahura, betul. Ini lagi ngetren bikin, pakai boots di kampus, jadi kepengen juga. Nah, ikut-ikutan memang saat itu ikut-ikutan. Tapi lama-lama jangan sampai ikut-ikutan itu kita cuman sekedar jadi pengikut, user atau penyembah bahkan. Itu yang paling jangan. Lebih baik kita lakukan. Contoh nih ya, Kang Abai itu melakukan saya mencari nih orang yang bisa bikin saat itu. Ya akhirnya sepatunya dia pakai sepatu yang dia bikin untuk diri sendiri. Ditawar orang, ya udah nggak apa-apa dijual gitu kan ya. Bikin sendiri. Betul. Jadi mencari tukangnya atau crafternya saat itu ya yang bisa bikin, ya udah
Jadi bukan sekedar wah gue pengen boots terus FOMO ikut-ikutan merek ABC atau ikutan beli, enggak ya, mencari sesuatu yang ini yang gua banget nih, adaptasi terhadap diri personal. Atau Kang Abdul tuh gitu langsung dicuanin, memang ada opportunity-nya, iya ada opportunity-nya bikin secara bener dijual terus menerus sampai sekarang. Gila. Berarti jangan cuma jadi penyembah ya. Iya, jangan sampai lah. Boleh suka sama merek luar gitu kan, kita boleh, tapi jadikan itu sebagai sesuatu yang produktif. Nggak mesti kok jadi ini ya, nggak mesti jadi maker kayak teman-teman kemarin. Bisa juga kita sebagai entusias tuh orang yang mengerti ilmunya dan ikut mengedukasi. Nah, atau melestarikan budaya atau teknisnya misalnya. Saya belajar, saya ngerti ini teknisnya begini. Nah, bisa juga. Atau bisa yang sebagai advokat ya, ikut mempromosikan. Biar apa? Biar brand-brand ini pada lasting juga, iya gitu. Banyak lah cara untuk ikut berkontribusi aktif, tapi jangan jadi itu aja pengikut yang pasif gitu. Kita harus jadi player di situ ya kalau kita lihat. Dan buktinya apa? Sebenarnya sih mungkin yang jadi bukti adalah banyak ya teman-teman kemarin itu orang-orang yang melakukan dan alhamdulillah hidupnya sudah lebih sejahtera. Betul gitu. Soalnya satu sepatu harganya 50 juta. Betul. Ya, ada ya enggak sih, tapi ada yang gitu lah, make sense lah gitu ya. Make sense lah, sebuah karya seni, Bang. Tapi maksudnya gini loh, sekarang kalian kalau mau menyembah brand luar, dapat apa sih? Dapat royalty-nya aja kagak. Enggak dapat kok. Kalau kalian mau melakukan lebih dalam gitu ya, minimal kalian punya ilmu. Kalau punya ilmunya kalian bisa tularin, bisa sebarkan ilmu yang bermanfaat, amal jariah gitu. Ya kan? Tabung pahala. Kalau bisa dijadikan ilmu shoemaking, dibikin produk, jualan dapat cuan gitu kan. Dan lain sebagainya. Bisa juga. Dan lain sebagainya, banyak lah. Opportunity itu banyak. Poin yang terakhir yang gue dapat adalah sesama brand ini perlu buat melakukan kolaborasi gitu, berelaborasi, berkomunikasi, berkolaborasi lah itu. Mungkin kalau gue menajamkannya ya, sesama brand itu harus membangun nuansa yang akur dan kolaborasi. Sportif. Sportif juga, betul. Karena persaingan saingan. Tapi kan bukan gue saingan, lu saingan, terus kita kill each other. Enggak, ya kan? Ngebunuh pasar. Iya, rivalitas itu bisa tetap sehat kok, dengan saling mendukung. Nah, kalau kita lihat nih, kita ingat mungkin ada beberapa teman-teman boots yang baru gitu ya. Ini sangat kebantu lewat reputasi boots Indonesia di luar. Benar. Karena gini, beberapa maker-maker yang awal, yang tahun 2010-an itu udah pada mulai, mereka membangun reputasi duluan ke dunia barat. Mereka buka pintu istilahnya ya, membuka pintu, buka jalan, memuluskan jalan itu. Nah, ketika ada maker-maker yang lebih junior, mereka itu udah tinggal pakai jalan itu. Anjir, baik banget. Iya, dan itu ya nggak ada apa-apa gitu ya, mereka cuma membangunkan jalan itu aja. Dan ada lagi nih beberapa maker-maker yang lebih baru gitu ya, cerita sama kita kemarin tuh ketika awal karir yang dirangkul, mereka ketika mencari ilmu, pengen sharing, dibantu sharing sama para yang udah senior nih, teman-teman yang udah senior. Kita sesama manusia, sesama warga gitu kan, bisa sharing. Dan ada yang sharing ilmu, ada yang kasih referensi supplier, saling support gitu kan. Karena istilahnya rezeki itu nggak akan ketuker, itu loh yang gue terharu gitu ya dengar itu tuh. Rezeki itu nggak ketuker, ya memang bener gitu. Ada yang kemudian rezekinya lebih kencang, ada yang enggak, ya tapi itu adalah hal yang natural, biasa-biasa aja gitu. Mereka juga tidak ada yang panas hati gitu ya ketika si B yang belakangan dari si A, si A-nya jadi panas hati, sakit hati, itu nggak ada ternyata. Jadi gontok-gontokannya sehat. Ketika ada saingan, ya udah, gue bikin yang lebih bagus daripada si A. Gue bikin yang lebih bagus daripada si B. Gue buktiin bisa jualan lebih banyak. Nah, bagus ya, berkembang. Sama-sama berkembang. Si A itu bikin signature khusus apa? Gue bikin signature ini, gue mainin technicality-nya lebih tinggi. Wow, man, itu sebuah inovasi kemudian terjadi. Iklimnya bagus. Seniornya pun ketika menurunkan ilmu, tidak jatuh martabatnya. Betul. Ya. Malah jadi makin naik. Betul. Makin disegani sama yang junior. Betul. Yang junior pun tidak merasa sombong. Kami dibantu oleh para senior gitu kan ya. Dan kemudian mereka pun ikut mengangkat senior saya nih yang dulu ngeiniin saya. Wah, itu terjadi men ternyata di dunia boots. Dan ini kita nggak nemu nih di banyak segmen yang lain nih. Belum ada mungkin ya. Nah, harapan kita sih, yuk sama-sama aja. Kenapa? Karena musuh kita tuh bukan
bukan sesama brand loh. Bukan di Indonesia malah. Betul. Ya, ada musuh kita dari luar sana menyerang gitu kan. Dan nanti ujung-ujungnya siapa? Ujung-ujungnya yang kena ya UMKM gitu ya, level-level grassroots kayak kita. Itu yang harus kita hadapi secara sehat tentunya, bukan jadi benci juga, enggak. Tadi kita udah omongin ya, yang itu datangnya dari luar angkasa ya. Iya. Alien ya. Perketek-ketek. Alien yang orang suka menculik-culik itu ya. Iya, bukan ya? Bukan. Oke, tapi itu sih kalau menurut gua intisari dari 4 episode ini cukup menarik ya. Cukup menarik ya, dan kedepannya bakal makin banyak. Masih ada beberapa episode lagi dong, masih panjang ya. Katanya bakal sampai 2030. Insya Ada Allah. Allah. Kalau memang bisa ya lancar programnya, kita akan panjangkan. Itu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ada masukan tentang program podcast Boots ini, teman-teman bisa lanjutin di kolom komentar. Teman-teman juga bisa sambil nabung, sambil ngumpul-ngumpulin, cari ilmunya juga. Betul. Dan untuk melengkapi podcast Boots ini, kita juga sedang mengembangkan program masterclass ya, di mana para teman-teman maker ini pun mau turun tangan untuk menjelaskan sama teman-teman ilmunya. Tapi masterclass ini gratis kan? Oh iya dong, karena bisa nonton di YouTube. Jangan karena ada kata-kata masterclass artinya berbayar, tidak. Enggak. Psikologis baik. Ya, itu dia teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga antusias ya dengan program ini. Betul. Karena kita pingin preserve ya, menjaga sebuah art ini biar tetap survive sampai bertahun-tahun ke depan. Dan kita pengen mengabadikan para playernya gitu ya, yang sudah banyak membuka jalan, sudah pontang-panting gitu ya, mengharumkan nama bangsa ke luar negeri, ya biar mereka dapat spotlight lah. Betul. Dan kita lah medianya. Betul. Nah, biar kalian tuh nggak cuman lokal pride, tapi bangga sama bikinan lokal betulan. Gue Oki pamit undur diri. Dan gue Dimas pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Boots selanjutnya.